Oke, ya, selamat kalau hari ini kita akan nonton dari Bang Kuncir ya. Mari kita menonton ini. Kayaknya ini tentang kalau gue jadi apalah ya, dan nggak usah banyak cincong ya. Mari kita menonton. Ini aturan. Sorry banget kalau ada ribut-ribut ya. Sorry banget tinggal begini di rumah ya. Ya gue belum punya kamar. Oke. Ulang dari awal dulu. Kalau gue jadi cas HP lu, ini aturan. Oke, kalau dia jadi casan kita, apa aturannya? Aturan pertama, gue nggak bakal rusak-rusak. Ditarik, dililit, ketindih, tetap hidup. Aturan kedua, ngecas super ngebut. Lu colok ditinggal 2 menit, udah 100%. Aturan ketiga, main game. Wow, kalau jadi casannya Bang Kuncir ini kayaknya enak ya. Sambil ngecas, aman. Nggak panas, nggak ngelak. Aturan keempat, kabel gua panjang banget. Mau sambil rebahan, Kabarnya panjang banget, oh my god. duduk, atau guling-guling, tetap nyampe. Aturan kelima, gua nggak bakal hilang. Nggak ada lagi drama. Cas gua mana? Aturan keenam, baterai HP lu jadi awet. Seminggu dipakai, masih hidup. Dan aturan terakhir, like, comment, dan subscribe. Kalau lu setuju, gua jadi cas HP lu. Oke, mari kita like dan subscribe ya, karena gue pengen punya pengecasan kayak dia. Kalau gua jadi adik lu, ini aturan Adik gua. ya, kalau gue punya adik dia. Aturan Kayak pertama, gue lu yang lagi main game, gua nggak bakal rusuh. Kalau gua jadi adik lu, ini aturan gua. Aturan pertama, lu lagi main game, gua nggak bakal rusuh. Paling duduk diam sambil nonton. Iya, kalau gue jadi kalau gue jadi kakak dia, mungkin gue bikin konten dia nggak rusuh ya. Mungkin ya kayaknya gue adiknya sih. Aturan kedua, lu lagi butuh bantuan, gua bantu sebisa gua. Aturan ketiga, lu lagi bokek, gua pinjemin duit. Anjay. Kalau itu juga duit jajan gua. Aturan keempat, lu punya rahasia, tenang, gua simpen. Gak bakal Ya, rahasia gue adalah rahasia. bocor. Aturan kelima, lu lagi capek banget, gua pijit punggung lu sambil cerita lucu, biar lu nggak capek lagi. Aturan keenam, lu mau minjem barang gua, ya udah ambil aja semua. Dan aturan terakhir, like, comment, dan subscribe. Kalau lu setuju, gua jadi adik lu. Hidup Jokowi. Wow, Kalau gua jadi suaranya presiden, ini aturan kamu gua. lihat suaranya. Aturan pertama, sekolah mulai lebih. Udah, Kalau gua jadi presiden, ini aturan Oh, gua. kalau kita presidennya dia. Aturan pertama, sekolah mulai lebih siang, biar nggak ada lagi drama Oh, bangun subuh kayak zombie. Aturan kedua, wifi kenceng gratis di mana-mana. Nggak ada lagi tuh video nge-lag pas lagi seru. Aturan ketiga, tempat main, taman, dan olahraga Gratis. biar semua orang bisa keluar rumah tanpa mikir duit. Aturan keempat, nggak ada lagi PR. Pulang sekolah ya udah, tinggal main. Aturan kelima, semua anak-anak dapat handphone. Nggak ada lagi tuh minjem-minjem sama ortu. Aturan keenam, setiap anak dapat diskon mainan dan top up game tiap bulan. Dan aturan terakhir, like, comment, dan subscribe. Kalau lu setuju, gua jadi presiden. Hidup Jokowi! Kalau gua jadi presiden, kalau gua jadi kakak lu, ini aturan gua. oke, kebalikan ya, dari kan udah jadi adik, sekarang jadi kakak. Denzel beserta paling banyak. Aturan pertama, mau minjem barang gua, bebas. Oke, sekali lagi sorry kalau ada ribut-ributnya. Ya, I'm so sorry, baby. Asal balikin, jangan hilang kayak janji. Aturan kedua, ada yang ganggu lu, bilang aja. Gua yang turun tangan. Anjay, kakak Lu paling tinggal nonton dari solid belakang. ya. Aturan ketiga, lu mau top up Robux atau Diamond Epep, aman. Gua beliin berapapun yang lu mau. Aturan keempat, lu mau diajarin game, tenang. Gua ajarin sampai lu jadi pro player. Aturan kelima, kalau ortu marah ke lu, gua yang jadi tameng di depan. Lu diem aja, biar gua yang kena. Aturan keenam, lu lagi pengen jajan tapi bokeh, gua traktir sampai lu puas. Dan aturan terakhir, like, comment, dan subscribe. Kalau lu setuju, gua jadi kakak lu. Kalau gua jadi kakak lu, ini aturan gua. Ya, Aturan pertama, setuju. mau minjem barang. Kalau gua jadi HP lu, ini aturan gua. Oke, kalau kita ini kebetulan lagi nonton di HP gue nih. Aturan pertama, penyimpanan gua nggak ada batas. Wow. Foto, video, game, masuk semua, nggak ada kata memori penuh. Aturan kedua, baterai gua nggak bakal habis-habis. Lu lupa Oh ngecas ya, seminggu. ini layarnya itu tuh Obi Roblox ya. Dia tuh layarnya selain tulisan-tulisan sama ngobrol-ngobrol tuh ya. Juga santai. Aturan ketiga, gua anti banting. Jatuh dari kasur, aman. Jatuh dari gedung, masih nyala. Aturan keempat, nggak ada lagi tuh yang namanya lag. Mau buka 10 aplikasi sekaligus, tetap lancar jaya. Aturan kelima, sinyal full terus. Di gunung, di hutan, bahkan di kamar mandi, tetap kenceng. Aturan keenam, Ini HP idaman ya orang-orang cowok-cowok ya.
sih? Mulut cewek ini direslet. Cewek. Inilah momen kocak maraton. Prank. Inilah momen kocak. Apa sih gua nggak? Sepak palsu ke temanku. Right. Inilah momen kocak Sebentar. maraton. Ini kayaknya yang ngelag, saling ngecek sesama sabar. member. Penyimpanan gua nggak ada batas. Sorry ya Foto, tadi ngelag video, banget. game, masuk semua, nggak ada kata memori penuh. Aturan kedua, baterai gua nggak bakal habis-habis. Wow. Lu lupa ngecas seminggu juga santai. Aturan ketiga, gua anti banting. Jatuh dari kasur, aman. Jatuh dari gedung, masih nyala. Aturan keempat, nggak ada lagi tuh yang namanya lag. Mau buka 10 aplikasi sekaligus, tetap lancar jaya. Aturan kelima, sinyal full terus. Di gunung, di hutan, bahkan di kamar Wah. mandi, tetap kenceng. Aturan keenam, semua aplikasi premium kebuka gratis. Nggak ada lagi trial-trial nyebelin. Dan aturan terakhir, like, comment, dan subscribe. Kalau kalian setuju, gua jadi HP lu. Wah. Kalau gua jadi CEO Roblox, ini aturan gua. CEO, Aturan pertama, lu dapat Roblox boys. gratis tiap minggu. Lumayan buat gaya dikit tanpa mikir dompet. Aturan kedua, semua game pass sama item premium gratis. Gak ada lagi tuh tulisan buy now yang nyakitin hati. Aturan Buy ketiga, now. lu bisa bikin game sendiri cuy. Dan langsung dibantu sama tim Roblox. Aturan keempat, ketemu cheater? Tenang, gua yang turun tangan. Sekali klik, langsung lenyap dari server. Aturan kelima, gak ada lagi lag, disconnect, atau error. Main lancar kayak hidup orang lain. Aturan keenam, avatar bebas sekreatif mungkin, semua item kebuka tanpa batas. Dan aturan terakhir, like, comment, dan subscribe. Jika kalian setuju gua jadi CEO Roblox. Kalau gua jadi Apa ini ya? ada satu rasa sakit yang gak pernah bisa dijelasin, kepentok kaki meja. Lu jalan santai, pikiran lagi kemana-mana, tiba-tiba jari kelingking kaki lu kena, langsung diam. Bukan karena kuat, Ya, itu tapi gua otak lagi pernah ngeload rasa sakitnya. 5 detik pertama masih sok santai, detik Wow. ke-6 langsung loncat-loncat kayak kena setrum. Mulut pengen teriak, tapi yang keluar cuma anjir. Terus lu pegang kaki, kayak itu bisa ngurangin rasa sakit, padahal enggak. Dan yang paling parah, itu sakitnya bukan cuma fisik, tapi sampai ke hati. Di situ gua sadar, musuh terbesar manusia Bukan tugas sekolah. tapi kaki meja yang diam-diam nyerang. Ada satu rasa sakit yang gak kenapa ya. Di Roblox ada orang rela keluar duit belasan juta cuma buat kaki hilang satu. Ya Serius, juga itu ya. karakter jalannya kayak Gua pernah lihat orang kakinya buntung. digigit. Sama kepala buntung ya, itu gua pernah lihat tuh. Tapi harganya bisa buat depo motor. Masuk lobi langsung flex, jalan pelan-pelan biar semua orang notice. Padahal di dunia nyata disuruh beli galon aja nunggu diskon. Gua lihat tuh outfitnya full item mahal, aura sultan, tapi sinyal aja numpang wifi tetangga. Dan yang paling lucu, makin mahal skin, makin dingin chatnya. Satu server pada diem, cuma muter-muter kayak pamer kaki yang hilang sebelah. Terus ada juga yang tampil sederhana, back and hair, baju gratisan, kelihatan receh. Tapi tiba-tiba semua orang nge-lag, server freeze. Nama dia berubah warna. Dan di situ gua sadar, yang kelihatan miskin di Roblox biasanya bukan miskin, cuma lagi nyamar doang. Kenapa ya? Di Roblox, kalian lagi rebahan malam-malam, lampu mati, HP di tangan, scroll TikTok, tiba-tiba kedengeran langkah dari luar kamar. Refleks, HP langsung dimatiin, diselipin ke bawah bantal kayak nyimpen barang bukti. Badan langsung lurus, mata merem, tapi bukan merem biasa, merem total, kayak udah tidur dari zaman penjajahan. Padahal 2 detik sebelumnya gue lagi ketawa sendiri, pintu kebuka pelan, dia masuk. Jantung langsung kenceng, tapi badan harus tetap tenang. Gue mulai drama, napas dipelanin, sedikit gerak biar kelihatan natural. Lampu dinyalain, nama gue dipanggil. Kuncir. Gue diem, dipanggil lagi, masih diem. Beberapa detik hening, terus dia bilang, kamu main HP ya? Di situ gue sadar, HP gue masih nyala dan sinarnya keluar dari bawah bantal. Kalian lagi rebahan malam-malam, lampu mati, HP di tangan, scroll. Setiap pagi gue udah siap banget buat berangkat sekolah. Seragam udah rapi, tas udah di pundak, sepatu tinggal pakai. Semua aman. Tapi tiba-tiba Perut gua bunyi. awalnya gue cuekin. Nanti aja di sekolah. Tapi kalian tahu kan kamar mandi di sekolah itu kayak gimana? Akhirnya gue lari ke kamar mandi. Pas udah duduk, nggak keluar-keluar si Paul. Di luar mak udah teriak. Cepet kuncir, nanti telat. Gue makin panik, mau cepet tapi nggak bisa. Jam terus jalan, gue cuma bisa pasrah di situ. Di situ baru ngeh. Setiap mau sekolah, perut gue selalu punya rencana sendiri. Kayak dia ikut rapat, tapi gue nggak diundang. Setiap pagi, kenapa ya? Tiap gue nyari barang sendiri selalu nggak ketemu. Padahal udah nyari kemana-mana. Tas dibongkar, meja dicek, sampai bawah kasur juga. Tetep aja nggak ada. Akhirnya gue manggil mak. Mak, lihat jam kuncir nggak? Dia datang santai, lihat sekitar sebentar. Terus langsung nemu. Dan anehnya, barang itu ada di tempat yang tadi udah gue cek. Gue sampai bingung, ini barang pindah sendiri apa gimana? Emak cuma bilang, ini dari tadi di sini. Di situ gue langsung diam. Jangan-jangan barang gue tuh. Ngumpet dulu. Dan baru muncul. Kalau ada emak gua. Kenapa ya? Tiap gue nyari barang sendiri selalu nggak. Pernah nggak sih? Lagi santai di kamar, tiba-tiba ada kecoa. Awalnya gue masih tenang. Ah, kecil doang. Terus dia gerak dikit, udah mulai waspada. Tapi pas dia, Buka sayap. gue langsung panik. Ini bukan kecoa lagi. Ini drone. Dia terbang ke arah gua yang lari. Padahal itu rumah gua yang bayar. Bukan sih, tapi tetap mau masuk lagi juga masih mikir 2 kali. Soalnya nggak tahu dia masih ada di mana. Aneh aja, makhluk sekecil itu bisa bikin gua kabur dari kamar sendiri. Pernah nggak sih? Iya, Lagi iya. santai di kenapa ya? Tiap gua nggak masuk sekolah, pasti ada aja yang kejadian. Pas gua masuk, ya gitu-gitu aja. Belajar, disuruh nyatet, pulang. Tapi giliran gua nggak masuk, tiba-tiba semua berubah. Semalam presiden ke sekolah loh, Cir. Jam close-nya kami main hujan-hujanan. Jadi kami disuruh pulang cepet. Cuy, hari gua
nggak masuk kenapa seru semua. Belum lagi, tiba-tiba ada yang bawa makanan atau ada kejadian lucu di kelas. Dan gua tahu semua itu. Dari cerita doang. Datang besoknya, semua udah selesai. Cuma bisa dengar, ketawa dikit. Padahal nggak ngalamin. Ini sekolah seru. Atau gua aja yang selalu salah hari buat masuk. Kenapa ya? Kenapa ya? Tiap malam tuh rasanya yakin banget. Hari ini nggak ada PR. Padahal pas di kelas, guru udah jelasin panjang lebar. Sampai rumah santai aja, main Roblox, nonton, terus tidur. Besoknya masuk kelas, lihat teman udah buka buku, nulis serius. Gua tanya pelan, "Wo, lu ngapain?" Dia jawab, Ngerjain PR lah, Cir. di situ langsung keingat. Kayak otak gua baru nyala. Oh iya, kemarin ada ya? Langsung buka tas. Pura-pura nyari sesuatu. Padahal jelas belum ngerjain. Cuma biar kelihatan sibuk aja. Guru masuk, mulai nanya satu-satu. Satu kelas diem, tegang. Gua cuma bisa pasrah aja. Pas giliran gua, ya udah cuma bisa bilang. Lupa, Bu. Dan anehnya, kejadian kayak gini tuh keulang terus. Jika lu sama kayak gua, like dan komen cuy. Kenapa ya? Tiap malam tuh rasanya yakin banget. Hari ini nggak ada PR. Padahal pas di kelas, guru udah jelasin panjang lebar. Sampai rumah santai aja, main Roblox, nonton, terus tidur. Besoknya masuk kelas, lihat teman udah buka buku, nulis serius. Gua tanya pelan, "Wo, lu ngapain?" Dia jawab, Ngerjain PR lah, Cir. di situ langsung keingat. Kayak otak gua baru nyala. Oh iya, kemarin ada ya? Langsung buka tas. Pura-pura nyari sesuatu. Padahal jelas belum ngerjain. Cuma biar kelihatan sibuk aja. Guru masuk, mulai nanya satu-satu. Satu kelas di tegang, gue cuma bisa pasrah aja. Pernah gak sih ya punya penghapus yang udah tipis banget, tapi masih dipakai? Awalnya tebel, bersih, wangi. Kayak hidup masih penuh harapan. Setiap hari dipakai, salah dikit hapus. Salah lagi hapus. Lama-lama makin kecil, makin kurus. Lihat juga ya. Aku beli penghapus tuh ya udah penampilannya keren, putih, bersih kayak wow kayak orang. Karena kita beli rambut gini yang kecil lah ya. Tapi pas udah pakai kok kayak tang sampah ya. Ya. Nggak jelas. Lebih mirip kerikil daripada penghapus. Temen lu sampai nanya, "Cir, itu masih bisa dipakai?" Tapi lu tetap maksa. Megangnya udah pakai ujung kuku. Gesek dikit, jatuh. Lagi ulangan, panik, nulis salah, mau hapus. Penghapusnya hilang. Lu langsung diam, lihat meja, lihat lantai, nggak ketemu. Akhirnya lu bisik ke temen, "Wo, pinjam penghapus dong." Dia ngasih, masih gede, bersih, masih halus banget. Tapi terus dia ngomong, Balikin lagi ya nanti, Cir. dan dari situ gua sadar, barang pinjaman di kelas itu punya satu takdir, masuk. Tapi nggak pernah balik. Pernah gak sih ya punya penghapus? Gua lagi asik main, tiba-tiba Aduh guys, kalau ribut sorry ya kalau ribut ya. teriak dari jauh, "Mandi!" Gua jawab refleks, "Iya mak, bentar." Padahal nggak ada niat sama sekali. 5 menit pertama masih main santai, 10 menit masih bentar lagi, 30 menit masih di situ. Tiba-tiba suara emak makin deket. "Dari tadi disuruh mandi." Panik. Langsung lari ke kamar mandi, buka keran. Yang penting air nyala dulu. Terus gue diem, nunggu, biar kedengeran kayak udah mandi. Pas ditanya, "Udah mandi belum?" Gue jawab dengan pede, "Udah dong." Terus emak masuk, megang kepala gue. "Ini rambutmu masih kering." Ketahuan gua. Gue lagi asik main. Tiba-tiba emak teriak, "Kenapa tiap ada suntik di sekolah rasanya kayak lebih ngeri daripada ketemu hantu?" Dari pagi udah tegang, lihat temen satu-satu dipanggil. Yang keluar ada yang santai, ada yang mukanya udah kayak habis perang. Pas nama gue dipanggil, jantung langsung Oke, selesai hidup gua. masuk ruangan, duduk, pura-pura kuat. Padahal tangan udah dingin, terus disuruh lihat depan. Tapi otak gue, Itu jarum, cuy. temen gue di luar malah teriak-teriak, "Sakit banget, ngapain sih?" Akhirnya selesai. Gue keluar, sok santai. Padahal dalamnya masih gemeter. Dan yang paling aneh, pas ditanya sakit nggak, gue jawab, Kayak digigit harimau, cuy. "Kenapa tiap ada suntik di sekolah rasanya kayak lebih ngeri daripada ketemu hantu? Aduh. Kenapa setiap dapat THR, ujung-ujungnya hilang? Dapat amplop, langsung ke kamar, dibuka pelan-pelan, dihitung satu-satu, masih wangi duit baru. Terus emak datang, "Sini emak simpenin ya, nanti kamu hilangin." Dan gua langsung kasih aja, tanpa mikir, tanpa curiga. Awalnya gua santai, ngerasa aman. Ini ditabung. Besoknya gua nanya, "Masih ada?" Lusa nanya, "Masih ada." Hari ketiga, mulai curiga dikit. "Mak, itu THR kuncir masih ada kan?" Emak jawab cepet banget, "Masih kok, tenang aja." Tapi seminggu kemudian, gua nanya lagi, "Mak, itu uang aku." Emak jawab, "Udah kepake buat belanja dikit ya." Dikit katanya. Tapi dari situ duit gua nggak pernah kelihatan lagi. Sejak itu gua sadar, THR kalau udah masuk ke emak, itu bukan disimpan, itu dipakai dulu. Aduh guys, kalau ada suara-suara itu maaf ya. Ya. Ribut kalau ada suara ribut ya. Ribut kalau ada suara ribut ya. Iya. Balikin nanti. Tapi nantinya nggak datang-datang. Kenapa setiap dapat THR, kenapa hidup gua selalu kebalik gini sih? Pas sekolah, tiap pagi bangun aja udah berat banget. Alarm bunyi aja, rasanya pengen gua lempar. Di kelas ngantuk, tugas numpuk, gua tiap hari cuma mikir,
Kapan liburnya ini? Gua capek banget. Terus akhirnya, libur datang. Hari pertama, enak banget. Hari kedua, masih santai. Hari ketiga, gua mulai bingung. Main apa bosen? Tidur kebanyakan malah pusing. Teman pada sibuk, rumah sepi. Tiba-tiba gua mikir, Kayaknya enakan sekolah deh. padahal yang ngeluh tiap hari itu gua sendiri. Terus pas sekolah mulai lagi, bangun pagi, ngeluh lagi. Ini bukan siklus biasa. Ini siklus yang gak ada endingnya. Kenapa hidup gua Lu pernah gak sih lagi makan rendang, udah ambil banyak, udah siap nikmatin, terus digigit, bukan daging, Itu lengkuas anjir. keras, pahit, langsung auto diem. Gua di situ nge-freeze, mulut masih ngunyah tapi otak udah kosong, kayak lagi mikir, ini gua telan, apa gua buang ya? Soalnya lagi makan bareng, gak enak juga kalau ketahuan. Gua coba santai, pura-pura nikmatin, padahal dalamnya lagi panik. Pelan-pelan gua keluarkan, taruh di pinggir piring kayak barang bukti. Udah lega dikit, lanjut makan lagi, dan kena lagi, gua langsung nyerah. Ini bukan makan. Ini ujian hidup. Lu pernah gak sih lagi makan rendang? Lu pernah kebangun jam 3 pagi? Oke, mungkin sampai sini aja ya. Coba juga gue. Jangan bisa sekolah ya. Wah, mungkin gitu aja dari video gue. Sampai jumpa. Bye-bye.